Oke. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada kesempatan kali ini Pak Oni sudah ada di tengah-tengah kita, juga pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke acara seminar kali ini. Dan tak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, bahwa hari ini Insya Allah yang akan kita bahas sedikit eh, apa ya, bukan hanya soal akuntansi karena dua edisi yang lalu pun juga kita tidak terlalu membahas detail akuntansi. Takutnya kalau saya sih kita refreshing Pak Oni, Hmm, ya nggak hanya ngelihat angka-angka jurnal Oh daripada ya, pusing nanti. Nah, nggak apa-apa. kita lebih membahas teknis bahwa alternatif permodalan saat ini yang lagi ya mungkin sudah booming beberapa tahun yang lalu ya. Cuma alhamdulillah tahun ini juga mulai jalan lagi, beberapa ini saya lihat juga jalan lagi, yaitu Sirka. Sirka itu apa sih? Sirka itu ya sebenarnya eh, kalau istilah dan ini saya kurang ini Pak. Cuma yang kita pahami adalah itu ya kerjasama antara sohibul mal, pemilik modal dengan mudorib pengusahanya. Nah, kenapa ini kita angkat tema ini ya mungkin Pak Oni juga sebagai praktisi, saya juga sebagai praktisi, alhamdulillah sebenarnya sudah kita jalankan Sirka ini, sudah kita jalankan dan sebenarnya dari kedua belah pihak kalau mindsetnya sudah sama itu enak Sirka kalau jalan di Pak Oni ya. Hmm, Jadi ketika mungkin eh, beberapa klien ini juga saya pegang ini Pak Oni. Ada klien yang akhirnya dia kejebak akad dengan investor perorangan itu ternyata juga akadnya nggak akad bukan Sirka, malah akad jatuhnya hutang berbunga jadinya. Oh, yang kapan hari itu, Mas? Ya, Ya. nggih. Nah, Jadi akhirnya ya nyuwun sewu. Jadi bisnisnya project yang dia pegang kodarullah apa namanya nggak jalan, belum dibayar. Sedangkan bunganya, angsurannya jalan terus, gulung terus setiap bulan. Kan jadi pusing. investornya itu pakai uang bank atau gimana untuk model awalnya Ah, itu? saya kurang tahu Pak. Itu kurang kita nggak mendalami ke situ karena Hmm. kita kontraknya sama tim yang beliau itu kita proyeknya akan kontraknya itu kita eh, dampingi untuk suatu proyek yang akan dia lakukan. Nah, siap, Mm. Jadi kita fokus ke situ karena kan kalau kita fokus untuk ke penyelesaian utang ya tidak maju-maju gitu loh Pak Oni. Jadi kita siap. fokus ke gimana caranya segera dapat cash in karena alhamdulillah beliaunya itu punya aset sebenarnya. Hmm. Oke, Nah, mungkin siap. itu prolog yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Oke, Pak Oni. makasih. Oh, silakan Pak. Makasih Pak Nanda atas waktunya. Alhamdulillah teman-teman sekalian ya. Sambil menunggu yang lain gabung, perlu kami sampaikan kalau kemarin selama ini kan dari semua bisa akuntansi itu kita bahas masalah bikin laporan keuangan ya. Mulai dari neraca atau mungkin laba rugi ya, atau mungkin juga kemarin kita sempat mengundang salah satu provider dari aplikasi keuangan apa Accurate ya, Pak Nanda ya yang kapan hari kita undang untuk presentasikan fitur-fitur dari Accurate yang dimana kalau tahu sendiri ya, Accurate sendiri kemarin juga sempat booming di kalangan anak-anak muda juga. Lah, hari ini, bukan hari ini ya, kemarin kapan hari 2 minggu lalu ya, Pak Nanda itu sempat ngajak saya brainstorming masalah sirkah ya. Kita tahu sendiri ya, teman-teman sekalian, kalau sirkah itu sendiri sebenarnya bukan bahasa yang asing ya, karena sebenarnya udah pernah atau mungkin sering kita lakukan di masyarakat. Hanya saja istilah-istilah yang fikih muamalah, sirka, mungkin mudorobah, mungkin murabaha, yang selama ini asing di telinga kita sebenarnya udah pernah kita lakukan semua. Contohnya apa? Kalau kita ngomong masalah murabaha, maka ada kaitannya dengan jual beli. Kalau mungkin kalau mudorobah, kayak tadi yang sampaikan Pak Nanda ya, sekilas ya ada investor. Investor ini punya modal, sedangkan dia butuh atau mungkin ada orang yang butuh modal dan dia hanya punya skill aja ya. Makanya ada akad mudoroba.
Nah, kemudian yang terakhir kita ada akad sirkah. Nah, sirkah ini juga macam-macam ya. Kalau mudhorabah cuma satu macam aja ya. Ada sohibul mal, ada mudhorib. Kalau sirkah ini sendiri macam-macam jenisnya ya. Ada yang sirkah dengan modal, ada sirkah dengan reputasi, sirkah dengan apa? Keahlian dan juga mungkin sirkah dengan tadi tuh ya modal ya. Pokoknya intinya sama-sama mereka store modal, bikin suatu kongsi. Istilah istilah simpelnya kongsi ya. Mungkin yang kita sering tuh kongsi. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Oke, maka ini saya perkenalan diri dulu ya. Kalau selama ini kan saya dampingi Pak Nanda ya. Sambil Pak Nanda ngisi materi, saya juga sempat nimbrung dengan beliau, saling eh, ngobrol masalah laporan keuangan dan sebagainya. Perlu kami perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrus Ramadhani ya, Pak teman sekalian. Saya sendiri bergabung sebelumnya adalah mantan bankir ya. Makanya kenapa saya tulis praksi perbankan? Karena saya sendiri mantan bankir dari bank konvensional dan bank syariah. Jadi 16 tahun, 13 tahun saya di bank konvensional dengan di bank syariah saya 3 tahun terakhir sebelum resign di tahun 2019. Sedangkan saya juga praktisi koperasi ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah ada beberapa koperasi yang juga sempat kami tangani ya, di antaranya yang dari yang modal kecil hingga modal gede, termasuk juga salah satu embrio dari LKM Lembaga Keuangan Mikro Syariah ya. Kapan hari sempat minta bantuan juga dari terdiri 2 3 desa kumpul di mana di Pasuruan. Mereka mau bikin LKM Lembaga Keuangan Mikro pertama syariah di Jawa Timur. Nah, kalau saya sendiri sekarang aktif di apa Semesta Tata Niaga ya, merupakan suatu konsultan manajemen keuangan dan juga dengan bonus layanan lain ya fitur-fitur diantaranya untuk SOP, mungkin juga untuk yang SDM juga terakhir ya juga malah yang sekarang lagi booming itu dan yang dibutuhkan mereka butuh selain bikin laporan keuangan butuh untuk pajaknya sekalian. Kenapa? Saya kemarin juga sempat tadi ngomong ke Pak Nanda ya. Pajak itu mereka dasarnya apa? Ya dasarnya dari laporan keuangan. Makanya bonus kami itu yaitu tadi kami buatkan atau kami bikinkan, kami perbaiki manajemennya, keuangan juga, dan bonusnya insya Allah dari para klien itu aman dari segi pajak, pelaporannya dan sebagainya. Saya juga udah pegang sertifikasi untuk internal auditor ya, Bapak Ibu sekalian, ISO 9001 dan 15, dan juga ada risk management, dan juga Alhamdulillah sempat ngangsu kawruh ya, belajar ke Ustadz Amin Nurbait tahun 2016 akhir ya, di mana saat itu saya emang apa ya istilahnya, pindah dari konvensional ke syariah, dan harapan dulu konvensional takut dengan dosa riba, ternyata itu tadi ketika pindah ke mana, pindah ke syariah ketemu dengan beliau, belajar ilmu fikih muamalah dengan beliau, ternyata dengan kondisi yang ada, waktu saat itu tahun 2019 terpaksa harus merelakan apa ya, berazam ya untuk resign dari perbankan syariah. Ya tadi sekali lagi dari segi penerapan akadnya ternyata di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, lanjut ya. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai slide selanjutnya, perlu kita sepakati ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai manusia itu ketika kita beraktivitas itu ada dua macam ya. Yang pertama ada kaitannya dengan ibadah, dan yang kedua kaitannya dengan muamalah atau adat. Nah, ini yang harus kita pahami, beda antara ibadah dan muamalah. Kadang-kadang orang-orang itu sering kebalik-balik ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ibadah itu hukum asalnya dilarang, kecuali ada dalil yang mensyariatkan. Sedangkan kalau muamalah, hukum asalnya dibolehkan, bisa dipahami ya patronnya. Kalau ibadah itu dilarang, kecuali disyariatkan. Contoh, ya, kita tahu sendiri masalah ibadah ya. Kalau semua itu dilarang kecuali disyaratkan. Dengan muamalah, semua itu boleh, nggak ada masalah. Entah Bapak Ibu sekalian kalau mau jual beli, bikin margin 10%, bahkan 200% itu nggak ada masalah. Karena selama itu nggak ada larangan dari dalilnya. Next ya. Nah ini dalilnya ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin masalah ibadah ya, kita nggak usah ngomong masalah bahasa Arabnya ya. Saya juga bukan ustadz, tapi Alhamdulillah ini yang juga sampaikan dari Ustaz Nur Bait ya. Yang paling krusial yaitu tadi ya masalah ibadah semua itu dilarang kecuali ada dalil yang atau perintah untuk melakukannya. Dengan muamalah ini ya Bapak sekalian dalil-dalilnya
muamalah itu mubah, ya intinya silakan ya, silakan Bapak Ibu sekalian bekerja baik itu pekerja kantoran, pekerja wirausaha atau wira swasta atau mungkin jual beli, yang penting jerih payahnya dari hal yang baik, dari hal yang mubah. Oke, ini disclaimer Bapak Ibu sekalian ya. Di sini saya berusaha untuk menyampaikan apa yang pernah saya dapatkan ketika bekerja di perbankan maupun koperasi syariah ya, berkecimpung di perbankan dan koperasi syariah, juga ilmu-ilmu yang saya dapat dari Ustadz Amir Bait, mungkin Ustadz Irwandi juga. Insya Allah yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman, jadi mohon maaf jika nanti mungkin ada yang nggak sesuai dengan yang dikehendaki Bapak sekalian. Sekali lagi disclaimer dari kami pribadi. Nah, kita mulai ya. Kalau tadi kan Pak Nanda juga sempat menyampaikan ya, kita tuh punya istilah mudorobah, juga istilah namanya musyarakah atau syirka. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian untuk memahami perbedaannya, Bapak Ibu sekalian harus paham ya, apa itu akad mudharabah. Intinya, akad mudharabah itu benar disampaikan Pak Lanadi ya, ada pihak yang punya dana, punya modal, dan ada pihak yang membutuhkan modal, tapi dia hanya punya skill. Intinya, sohibul mal, dia sebagai pemilik modal, dan mudorib, dia sebagai tenaga atau skill aja. Beda dengan sirka. Nah, oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Gimana cara rugi untungnya, untung ruginya? Kalau mudharabah itu sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian, mungkin hampir sama dengan sirka ya. Mereka ketika memulai akad ya, ada sohibul mal, nyerahkan modal, nyerahkan uang, ada yang mudharib yang hanya skill ya, maka disepakati biasanya yang paling apa dilakukan di masyarakat kita itu dan juga di banyak tempat ya, pembagi hasilnya beda. Bagi hasilnya yaitu lebih banyak para si mudorib, para pelaku usaha. Contohnya bagi dari laba bersih ya, laba bersih 100 juta contoh. Misalkan dalam setahun ya, satu usaha dari laporan keuangan didapatkan laba bersih 100 juta bersih, maka bagi hasilnya sesuai dengan lebih banyak porsi dari si pelaku usaha atau pengelola usaha. Contohnya 70 pengelola, 30 dari pihak si sohibul mal. Maka si mudorib dapat 70 juta di akhir siklus usaha, maka si sohibul mal dapat 30 juta. Next, nah ini. Kalau sirka sendiri, Bapak sekalian, ada berbagai macam ya. Ini yang saya rangkum, ada sekitar lima macam ya. Dari pengertian sendiri juga kita bisa pahami. Jadi intinya hampir sama dengan mudoroba, cuma sirka ini gampangnya, mudah memahaminya, yaitu sharing modal. Jadi misalkan ada 2 orang atau lebih ya, contoh 4 orang ya contoh ya, mau mendirikan suatu usaha, contoh usahanya apa? Buka apotek atau mungkin usaha seperti yang Pak Nanda pernah lakukan ya, usaha kuliner Pak Nanda ya, maka 4 orang ini masing-masing setor modal, nggak harus sama. Tapi dalam hal ini perlu digarisbawahi modal ini berupa uang atau mungkin keilmuannya atau mungkin reputasinya, maka sebaiknya menurut saya pribadi dirupakan atau mungkin diasumsikan punya dinominalkan ya berupa modal. Nah, contohnya gini, tadi ya 4 orang ya, 4 orang itu mau bikin apotek. Apotek butuh modal 100 juta. Maka masing-masing jika kesepakatan mereka store 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta. Atau dengan nominal yang berbeda, nggak ada masalah. Ada yang 50 juta, yang lainnya 3 orang ini 50 juta bagi 3. Nggak ada masalah. Dan bagaimana bagi hasilnya? Kalau uang bagi hasil, sama ya kayak modal tadi. Setelah satu siklus usaha, maka bagi hasil untuk akad sirka sesuai dengan porsi modal yang disetorkan. Kecuali, kecuali nanti ada yang mungkin Sirka Mudoraba ya, mungkin di slide 2 saya sampaikan, Sirka Mudoraba mungkin kekhususan ya, nanti saya akan bahas satu persatu. Nah, dari segi jenis, Bapak sekalian, saya ulangi lagi, ada 5 macam ya jenis sirka itu. Yang pertama sirka inan ya, kemitraan modal. Jadi yang saya sampaikan modalnya 100 juta, modal untuk yang bikin usaha, dan ada 4 orang, maka masing-masing store 25 juta. Sedangkan kalau sirka abdan, contohnya ini, karena dia punya keahlian ya. Contoh contoh paling simpelnya itu semisal kalau saya dan Mas Pak Nanda ini kan sama-sama seorang konsultan ya di bidang keuangan, maka kami bersikap secara kemitraan berupa keahlian. Maka kami bentuk
suatu lembaga namanya semua bisa akuntansi. Yang ketiga, Serikah Wujuh, yaitu kemitraan reputasi. Ini juga lebih ke arah ini ya, reputasi suatu apa ya, Pak Nanda, semacam goodwill ya Pak Nanda ya, dari suatu personal ya. Di sini Ya, contohnya, contohnya mungkin Pak lebih Nanda seorang konten kreator ya, beliau public figure dan sebagainya itu ah, reputasi ya. Sedangkan saya mampu di bidang digital marketing atau mungkin yang sama-sama kami dikenal, saya terkenal karena saya punya koneksi dengan pihak toko bangunan. Pak Nanda punya koneksi ke mana? Ke developer. Maka kami punya kemitraan ya, ke reputasi. Saya punya reputasi baik di apa? Di toko-toko bangunan. Sedangkan Pak Nanda punya mitra di developer. Maka kita sepakat bikin suatu sirkah wujuh ya. Karena saya, kalau Pak Nanda mau bikin perumahan developer, Pak Nanda punya mitra ya. ya, Maka kan kalau developer kan nggak harus punya kemampuan arsitek dan sipil ya teman-teman sekalian. Tapi karena kita punya kemampuan berupa reputasi tadi, maka kita gandeng kontraktor-kontraktor untuk bangun rumah atau properti syariah kita. Sedangkan saya punya koneksi ke toko-toko bangunan di mana saya bisa menjamin atau mungkin bisa minta mereka untuk bayar tempo ya, bukan bayar cash. Nah, itu ya. Yang keempat, sirka mudorobah. Ya, ini yang kemarin ya apa yang tadi ya sempat sampaikan ke Pak Nanda ya sebelum kita mulai webinar ya. Ini agak-agak unik ya karena sirkah dan mudorobah digabung. Kalau tadi kan ngomong mudorobah, ada mudorib, oh maaf, ada sohibul mal, juga ada mudorib selaku pengelola usaha. Kalau tadi mudorobah itu si sohibul mal cuma modal uang, si mudorib hanya modal skill. Nah di sini sirka. Nah tadi sirka sekali lagi kalau kembali ke ke pengertian awal sharing modal. Nah sini juga ada keunikan ya sirka mudorobah. Contoh gini, saya Pak Nanda mungkin Pak Priyo itu punya modal masing-masing 50 juta, 150 juta totalnya ya. Kemudian kami Buruk Tiga ini sepakat untuk bikin suatu minimarket di suatu daerah tertentu. Contoh kayak Sidoarjo. Nah, di sini dari tiga orang ini 150 juta dibagi tugas. Ternyata dua orang ini mengatakan ke Pak Priyo, Pak Priyo, mohon maaf, saya Oni nggak bisa bantu kelola usaha karena keterbatasan waktu pekerjaan lainnya. Sedangkan Pak Nanda juga gitu. Pak Nanda ternyata nggak pernah di tempat, beliau luar kota. Nah, akhirnya dan Pak Priyo ini yang sering di kota Sidoarjo ya dan sebagainya, beliau akhirnya mengambil suatu kesepakatan bahwa beliau siap untuk mengelola suatu usaha bersama tadi minimarket. Maka bagi hasilnya ini sirka tadi ya, sirka yang dimudorobahkan. Maka Pak Priyo selain peserta sirka atau syarik, maka dia juga pelaku atau pengelola suatu usaha minimarket tadi. Berapa bagi hasilnya? Ketika ada laba bersih, sekali lagi ya teman sekalian ya, ingat ya, kalau kita mau masalah akad syariah, maka yang dibagi hasilkan itu hanya laba bersih, bukan revenue sharing ya, bukan laba kotornya, tapi laba bersih setelah dipotong biaya operasional dan lainnya. Jika dalam satu siklus usaha, bertiga ini menemukan 100 juta lagi ya laba bersih di akhir tahun, maka kesepakatan tadi karena dua orang ini nggak bisa aktif mengelola usaha, maka kesepakatannya dua orang ini hanya dapat 40%, sedangkan pengelola usaha dapat 60% dari total laba bersih. Maka yang tadi yang Pak Priyo tadi dapat 60 juta, maka saya dengan Mas Anda 40 juta, tapi dibagi dua, akhirnya 20-20. Bolehkah ini? Boleh. Karena secara tadi yang kembali lagi ke muamalah, eh, selama nggak ada dalil pelarangan maka muamalah ini dibolehkan. Yang terakhir sirka muwafadah kemitraan munisipal, kemitraan universal. Ini kemarin saya sempat bertanya-tanya juga. Saya juga baru paham ya tentang sirka mufawadah ini ya Pak Nanda ya. Kalau bayang kita kan kemarin sirka mudorob itu apa sih bentuknya? Koperasi ya. Mungkin itu ya Pak Nanda ya. Yang mungkin pertama kali kita dengar adalah koperasi. Ternyata koperasi itu masuk sirka mufawadah. Contohnya ada beberapa petani di suatu daerah, mereka punya uang yang sama, punya keahlian yang sama, mereka sepakat untuk bikin suatu kongsi, suatu sirkah. Makanya bikin koperasi ya badan hukumnya. Maka dia pakai akad sirka mufawadah, kemitraan universal. Next ya. Nah ini tadi bedanya ya, rekan sekalian ya. Apa itu akad mudharabah, apa itu akad musyarakah atau sirka. Sekali lagi, benang merahnya akad mudharabah apa tadi, Pak Nanda dan teman sekalian? Ada sohibul mal, ada mudorib.
Intinya Sohibul Mal ini dia cuma punya uang tok, uang saja, sedangkan si mudorib dia hanya punya skill, akad mudoroba. Akad musyarakah apa? Sharing modal. Gampang ya, mudoroba ada pemodal, ada pengelola. Kalau akad musyarakah, sharing modal. Tergantung mau sharing sama-sama atau mungkin sharing sebagian dan sebagainya. Juga dia ada lima macam nanti ya. Ada yang amal, inan, sirka, mudoroba dan sebagainya. Ada mungkin pertanyaan Pak Nanda, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut ke next berikutnya. Mungkin menambahkan aja Pak kayak tadi yang apa Mm-mm. soal reputasi, jaga reputasi kan. Mungkin bisa juga yang sering dilakukan tanpa sadar itu ini Mm-mm. brand ambassador ya. Bisa jadi kan kayak gitu. Bernama BA ya. Ya Mm-mm. BA kan sering kita temui di mana ya bahasanya yang kerennya ya BA itu ya bisa jadi BA-nya itu kan dia dapat oke saya dapat bagi hasil berapa kan bisa jadi kayak gitu juga. Betul, betul. Oke, Iya. lanjut Pak. Ya, makanya sekali lagi kalau ngomong masalah serikat tadi ya, Pak Nanda ya, kita mufakatkan dinominalkan aja ya. Contoh kalau karena keahlian ya satu punya modal, satu punya keahlian maka Ya, dinominalkan aja. Itu paling simpel kayak gitu ya. Next ya. betul, betul. Oke, Lanjut. Oke. Nah ini kalau tadi ngomong masalah pengertian sirka jenisnya maka ini rukun sirkanya Bapak sekalian ya. Ada 4 rukun sirka. Yang pertama al-akidain ya, para pihak yang berakad. Nah, itu bisa 2 orang atau lebih melakukan akad sirka. Yang kedua, makud alaih atau objek akad. Jadi ada tadi ada yang pelaku akad, yang kedua ada objek akadnya apa, entah itu berupa modal ya usaha atau aset yang dijadikan objek kerjasama. Dan yang ketiga, al-ijab wal al-qabul, ijab dan qabul. Jadi semua itu, Bapak sekalian, walaupun itu macam-macam ya jual beli, nggak hanya nikah tok ya, ijab kabul itu banyak ya, rekan sekalian ya, teman-teman sekalian ya. Jual beli pun juga ada ijab kabul atau zigot ya, zigot akad ya. Ada al-kidain. Saya beli mobil ini dari Mas Wulan seharga sekian. Oke, saya terima. Kita sepakat jual belinya senilai ini ya, kayak itu ya. Ijab kabulnya seperti itu. Kemudian yang terakhir al maudu tujuan akad. Ini yang mau dicapai apa ini melalui jasa mereka? Pengennya apa? Oh, pengennya masing-masing punya tanda kutip pasif income itu nggak ada masalah ya. Nah, oke kita lanjut ya. Kalau tadi kita ngomong masalah pengertian rukun sirka, maka kita bahas selanjutnya adalah syarat-syarat dari sirka. Untuk syarat sirka, Bapak sekalian, teman-teman sekalian ada 6 macam ya, 6 syarat ya. Yang pertama syarat terkait al-aqidan ya, para pihak. Yang paling paling penting mereka sudah balik atau dewasa dan berakal sehat. Selama mereka mampu untuk melakukan suatu akad, maka nggak ada larangan untuk melakukan suatu sirkah. Yang kedua, cakap hukum ya. Kalau cakap hukum berarti minimal kalau sekarang hukum positif, mereka punya KTP atau mungkin identitas ya. Ah, paspor boleh, KTP, selain KTP juga ada apa istilahnya? SIM ya, untuk bisa ya. Jadi cakap hukum dan dapat melakukan tindakan hukum. Yang terakhir, memiliki kebebasan untuk melakukan akad, nggak ada paksaan. Jadi sirka itu nggak ada paksaan. Sirka itu sesuai dengan apa ya? Kalau dijual beli saling ridho antar rodin ya, gitu istilahnya Kak, istilahnya di apa fikih muamalah saling ridho. Yang kedua, syarat kedua yaitu syarat terkait maukut makut alaih ya objek akad, maka mereka tadi yang saya sampaikan ya. Kalau masalah sharing sharing modal, maka modal harus jelas jumlah dan nilainya. Sejak awal harus disepakati modal berapa masing-masing orang tadi. Kalau 2 orang 100 juta ya 50-50 atau mungkin 70 juta 30 atau mungkin 60-40. Yang kedua, modal berupa uang atau aset yang dapat dinilai dengan uang. Kayak tadi yang Pak Nanda sampaikan ya. Kalau BA itu berupa aset apa? Dia punya aset digital contoh gitu ya. Karena dia brand ambassador, maka dia punya follower IG 100.000 atau mungkin follower TikTok 1 juta atau mungkin punya channel YouTube dengan subscriber 1 juta itu bisa jadi suatu aset yang dapat dinilai dengan uang. Intinya mereka harus mengkonversi ya, Bapak sekalian ya teman sekalian, mengkonversi aset yang mereka dapat atau mereka miliki dengan nominal. Yang terakhir, usaha yang dijalankan harus halal dan sesuai. Ini pasti nih. Kalau nggak halal, mending nggak usah sirkah. Kalau nggak, takutnya itu ya riba atau mungkin goror ya, nggak pasti atau mungkin maisir ada unsur judi atau mungkin yang akad-akad batil lainnya. Cara ketiga, Bapak sekalian, yaitu terkait ijab dan kabul. Nah,
dinyatakan dengan jelas dan dapat dipahami kedua belah pihak. Saran saya sih memang kalau teman-teman mau bikin suatu kongsi ya, suatu sirka, silakan bisa tanya ke teman-teman notaris atau mungkin teman-teman yang paham tentang hukum. Paling enggak teman-teman yang mantan perbankan itu mereka Masya Allah ya, saya tahu sendiri teman-teman kami yang di perbankan itu kebanyakan mereka juga paham akan apa ya, akan akad-akad yang itu, akad-akad yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, yang kedua terjadi dalam suatu majelis akad. Nah, bisa fisik, bisa virtual. Ini juga kemarin yang menarik ya. Kalau dulu kan ijab kabul waktu nikah kan harus hadir dua-duanya ya, mempelai pria dan wanita. Kalau sekarang yang terbaru itu ada fatwa yang membolehkan, semisal si Fulan ini mempelai prianya kan di luar negeri, sedangkan si mempelai wanitanya di Indonesia, maka bisa video call untuk jadikan akad nikah. Ini juga sama ya, Bapak sekalian ya, bisa dikiaskan seperti itu. Jadi mereka bisa melakukan suatu akad tidak secara fisik tapi virtual juga bisa. Atau ya kemarin juga saya sempat dapat satu case ya. Sempat saya mintakan juga dengan teman-teman, diskusi dengan teman-teman yang di fikih muamalah masalah jual beli. Kan kalau jual beli kan murabahah harus ada takobut, serah terima. Nah ini kayaknya kemarin sempat kayak lakukan juga ketika di musim apa, di waktu pandemi COVID kapan hari ya. Saya punya modal, teman sekalian ya. Suatu saat ada seorang yang datang ke saya, seorang kontraktor, dia butuh dibelikan semen 200 sak contohnya. Tapi lokasi proyek dia ada di daerah Malang. Nah, kemarin juga sempat saya tanyakan ke teman-teman yang atau mungkin juga Ustadz ya, gimana sih tata cara akadnya maupun cara serah terima barang 200 sak tadi ya. Akhirnya pertama intinya saya telepon dulu ke toko bangunan yang ditunjuk oleh kontraktor tadi ya. Saya telepon, Pak, Bu, saya butuh semen 200 sak kirim ke Malang di contoh di perumahan Gria Santa atau gimana ya. Contoh ya, saya nggak hafal emang di mana ya, di Soekarno-Hatta atau gimana. Nah, sedangkan posisi kontraktor itu di Kediri. Maka dia akhirnya menunjuk perwakilan di Malang, teman dia ya, berupa dia seorang mandor kalau nggak salah, ya, mandor proyek dia di Malang, dan saya nyuruh orang saudara saya, sepupu saya, untuk mewakili saya serah terima di lokasi proyek di suatu perumahan di Malang. Ini kayak sama ya, akhirnya barang datang, perwakilan saya datang, kemudian perwakilan beliaunya mandor tadi datang di lokasi yang proyek tadi, kita video call berempat. Akhirnya saya ucapkan akad di situ. Oke, Mas, Mas, ini saya belikan jenengan eh, semen 200 sak. Totalnya udah dihitung dengan saudara saya, udah dihitung cek semua. Oke, mereknya ini ya. Misalkan Singa Merah atau mungkin merek Tiga Roda dan sebagainya ya. Dihitung 200 sak, oke ya. Terima, oke deal ya. Kita akad via video call atau virtual ya. Dan itu ya rekan sekalian nggak ada masalah ya. Yang terakhir ada kesesuaian antara ijab dan kabulnya. Harus sesuai. Kalau akadnya 200 sak ya 200 sak. Saya terima, saya beli, saya jual dan sebagainya harus terucap ya minimal seperti itu ya. Walaupun lebih baik memang saya sarankan seharus secara tertulis. Tapi kalau masalah takobutnya bisa insya Allah bisa pakai yang non fisik ya atau virtual. Syarat keempat, teman-teman sekalian ya, kalau terkait keuntungan, proporsi pembagian keuntungan harus jelas disepakati di awal. Tadi yang sampaikan tadi ya, yang tadi sirka mudoroba contoh, yang kerja paling banyak, maka dia dapat bagi hasil paling banyak. Oh ya, lupa. Kalau sirka itu unik ya, Bapak sekalian ya, beda dengan mudoroba. Kalau mudoroba kan tadi kan ya, dia itu kalau ada untung dibagi paling besar ke pihak mana pihak mudorib ya pelaku usaha. Misalkan 70 mudorib, 30% dari pihak sohibul mal atau pelaku pemilik modal. Kalau sirka ini ketika dia untung di mana misalnya ada 3 orang sirka dia, di mana yang 1 orang ini yang kerja paling banyak maka dia dapat bagi hasil paling gede. Juga sebaliknya, jika nanti dalam satu siklus usaha ternyata ada kerugian signifikan, maka yang menanggung rugi sesuai dengan porsi modal yang disetor, bukan yang kerja paling banyak. Beda ya. Kalau tadi Sirka, kalau untung dia apa dibagi hasilkan sesuai dengan porsi kerja. Misalkan 3 orang, 1 orang paling banyak porsi kerjanya, maka dia dapat porsi bagi hasil paling gede. Tapi kalau dia ada kerugian, maka dibagi sesuai dengan proporsi modal yang
disetorkan. Gitu ya. Dan keuntungan dalam bentuk persentase ya. Oke, pasti ya. Dan nggak boleh menentukan keuntungan tetap di depan. Ini yang sering-sering kali mungkin teman-teman pernah ya, pernah alami ya di masyarakat ya. Oh, Sirka, pokoknya gini, contoh cadangan Anda, berdoa Sirka. Oke, Mas Anda, kita Sirka 50 jutaan. Tapi Mas, saya minta tiap bulan saya dapat bagi hasil 10%. Nah, ini yang nggak boleh. Padahal kalau ngomong masalah akad syariat, akad syariah ya, baik mutorpa maupun sirka, itu kan lihat dari laba bersih ya, Bapak Ibu sekalian ya, bukan dari revenue, laba kotor. Jadi kalau labanya naik, ya bagi hasil gede. Kalau labanya turun, rugi ya, jelas nggak dapat apa-apa. Ini yang sering disalahpahami ya. Dan ini juga sering dilakukan oleh pihak perbankan. Nanti makanya kalau kemarin saya juga sempat protes ke Pak Nanda ya. Pak Nanda harusnya kita tuh bahas jual beli dulu. Kenapa sih jual beli itu di antara yang perbankan dengan yang syariah itu nggak sama. Kalau di perbankan itu mang akad-akad bener pakai murabaha, bener pakai akad istisna, bener pakai akad ijaroh, akad mudhorobah dan sebagainya. Tapi pelaksanaannya ternyata nggak sesuai dengan yang syariat. Di lapangan tuh mau masya Allah, subhanallah ya. Kalau kita tahu sendiri, eh, saya sendiri berpendapat pribadi belum ada di Indonesia yang pure menggunakan akad syariah. Kalau akad jual beli pasti ya, saya bisa mengatakan mereka sekarang lagi berbenah. Teman-teman di perbankan syariah itu berbenah. Operasi saham juga berbenah. Kalau akad jual beli kan kemarin ada akad apa itu ya, jual beli entah itu apa barang atau properti, itu mereka intinya mereka harus menguasai objek akad sebelum dijual ke nasabah atau debitur. Itu sekarang insya Allah di perbankan syariah udah mulai memperbaiki akad-akadnya dan penerapannya. Nah, yang jadi concern kami waktu itu, saya pribadi, yaitu akad selain jual beli, akad sirkah maupun akad mudoroba. Di mana kalau ngomong masalah mudoroba, maka pihak sohibul mal, pihak bank di sini yang punya modal, jika mudoribnya rugi atau debiturnya rugi, maka pihak bank harus siap kehilangan atau berkurangnya modal. Sedangkan selama ini yang ada di lapangan, teman-teman di bank syariah, mereka nggak mau tahu. Yang penting si debitur nyicil, ngangsur tiap bulan dengan nominal yang sama. Sirka juga sama. Oke, next ya. Syarat kelima, syarat terkait kerugian. Tadi yang sampaikan ya, kalau finansial ditanggung sesuai dengan proporsi modal. Nah, sirka mudoraba ditanggung pemilik modal. Kalau saya sih lebih tepatnya akad mudoroba ya, bukan sirka mudoroba. Mudoroba, sebul mal, dan mudorib. Kalau ada kerugian, maka pihak mudorib dia hanya rugi secara fisik, secara tenaga. Sedangkan dia masalah modal ditanggung oleh pihak pemilik modal atau pihak sohibul mal. Dengan catatan, teman sekalian ya, dengan catatan, jika ada kerugian, akad mudharabah ini jika bukan kelalaian si mudharib, bukan kelalaian si pelaku usaha, maka pihak pelaku usaha atau mudharib tidak perlu untuk mengganti modal yang hilang, modal yang berkurang. Ini yang paling benang merahnya ya, akad mudharabah. Tapi jika dinilai dinilai pelaku usaha atau mudorib melakukan suatu kelalaian, entah itu dia nggak bikin laporan keuangan, entah dia nggak pernah bikin laporan jika ada kerugian, maka seluruh modal, seluruh kerugian ditanggung oleh pelaku usaha atau mudorib. Oke, berikutnya syarat yang keenam ya. Syarat tambahan nggak boleh mencampurkan harta sirka dengan harta pribadi. Pasti ya ini ya. Jadi teman sekalian, eh kalau yang ngomong bisnis, kapan dari ya Pak Nanda ya, kita akan sepakat ya. Kalau ngomong masalah pengusaha bisnis, kita harus memisahkan antara rekening pribadi dengan rekening perusahaan. Ini juga sama ya. Kalau mau sirka, harta sirka itu nggak boleh campur dengan harta pribadi. Dipisahkan, di apa ya, istilahnya dipisahkan berupa akad dan sebagainya. Yang kedua, nggak boleh meminjamkan harta sirka tanpa izin mitra. Oke, ini pasti ya. Karena karena itu modalnya itu milik bersama, maka ketika dia meminjamkan harta sirka, contoh ya, sirka itu kan tadi kan saya sampaikan 2 atau 3 orang lebih ya, dia kumpul uang 100 juta, ternyata 50 juta dipakai untuk beli motor X-Max contoh ya gitu ya, untuk personal, yang sisanya untuk modal, entah itu pula bahan baku, entah itu pula mungkin barang-barang yang bisa jual kembali. Nah, ternyata dari harta sirka ini, satu pihak
meminjamkan motor operasional ke keluarganya tanpa si izin mitra-mitra yang lain. Nah, ini yang nggak boleh ya, dengan sekalian ya. Nah, yang terakhir, setiap mitra memilih hak untuk mengelola usaha. Tergantung tadi kesepakatan. Kadangkala ada yang 3 orang tadi ya, 2 orang sibuk, maka dia membolehkan salah satu orang untuk melakukan atau operasional suatu usaha. Ini nggak ada masalah. Asalkan tadi bagi hasilnya sesuai dengan porsi pekerjaan yang dia lakukan. Next ya, Bapak sekalian. Oke, nah ini tadi. Penerapan sirka pada kehidupan sehari-hari ya, Bapak sekalian. Ini bisa kita lihat ya, Sirka itu tadi ya saya sampaikan kalau ngomong warung makan, ada contoh ya, ini 2 sahabat, Ali dan Budi memutuskan untuk buka warung makan. Ali menyediakan modal sebesar 70%, Budi 30%. Maka mereka sepakat bagi untung sesuai proporsi modal, yaitu 70 dan 30. Nah, ini yang namanya Sirka Al-Inan tadi ya. Mereka sama-sama setor modal. Yang kedua, Sirka Al-Abdan ya. Sirka tadi saya sampaikan karena suatu keahlian. Contoh jasa konsultan ya. Jadi ada 3 orang profesional, ada akuntan, ada yang pengacara, atau mungkin orang pajak ya. Bidang di konsultan pajak, mereka bersirka. Atau lagi kalau tempat kami yang tata niaga ini kami juga melakukan suatu akad sirka ya, Bapak Ibu sekalian ya, sirka al-abdan ya. Karena kami ada 4 orang, saya 1 orang ini, 2 orang ini, kalau saya kan fokus ke keuangan syariah, yang 1 orang ini fokus ke keuangan apa perdagangan ya, kayak perusahaan-perusahaan yang konvensional. Yang satu ini dia mampu di bidang pajak, dia konsul pajak. Yang satu ini orang programmer. Nah, kami berempat ini nggak setor modal, Bapak sekalian, kami setor keahlian. Makanya nama kami itu sirkahnya itu sirkah al-abdan. Masing-masing kontribusi keahlian masing-masing. Yang ketiga, contohnya sirkah al-mudharabah yaitu startup teknologi ya. Ah, pasti ini jelas mungkin paling paling kamu pahami sampai tadi yang pokoknya ada yang modal besar, dia butuh orang yang melakukan butuh orang untuk melakukan usaha, maka dia nunjuk atau mungkin dia buka peluang. Siapa yang punya kemampuan untuk melakukan suatu usaha operasional, maka dia bisa direkrut sebagai seorang mudharib. Yang terakhir, ini tadi yang saya sampaikan Pak Nanda ya. Awal-awal saya kira sirka mudharabah ya koperasi, ternyata koperasi itu sirka mufawadah. Nah, masing-masing store modal. Apa contohnya? Nah, kalau di ngomong masalah koperasi, kalau modalnya koperasi kan ada 2 macam ya, modal sendiri ya. Yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, ini kan kalau ngomong masalah aturan undang-undang koperasi, maka ditentukan simpanan pokoknya sekian, contoh 200.000. Jadi siapapun anggota koperasi yang mau gabung ke koperasi, contoh koperasi apa ya, Alif ya, contoh ya, koperasi Syariah Alif. Ada ketentuan, jika mau gabung jadi koperasi Alif, maka setiap member, setiap anggota atau calon anggota harus menyetorkan simpanan pokok senilai Rp200.000 atau wajib atau bukan atau ya dan mereka harus membayar atau menyetorkan simpanan wajib bulanan senilai Rp50.000. Ini yang akhirnya kemarin sepakat bikin koperasi maka dengan akad syirka mufawadah. Next ya. Nah ini apa bedanya syirkah dengan utang bank ya, Bapak Ibu sekalian, rekan sekalian ya. Tentu saja kalau kita ngomong masalah tadi yang sempat saya sampaikan, saya tuh kenapa saya dan Mas Pak Nanda ini ya, kita kan satu alumni ya, ex-bankir ya. Kenapa kita resign dari perbankan? Karena itu kita menemukan suatu hal-hal yang dalam kutip, pertama jelas ya, bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ada akad batil yang dalam kutip memang akadnya sesuai syariat, kayak di murabahah, ijarah, istisna, dan lainnya mudorobah dan musyarakah, tapi akad-akad ini ada akad batil yang nggak mungkin atau nggak bisa dilaksanakan karena regulasi. Nah, yang paling ceto wela-wela kata orang Jawa ya, bedanya sirka dan utang bank, yaitu kalau sirka itu bebas bunga dan riba. Misalnya, ya, otomatis ya, bebas bunga dan riba. Oke. Kalau bank, ya wes, pokoknya balik duitku gak masalah. Pokoknya kalau saya ngasih uang, ya gitu, ini gitu ya, perbankan tuh ngasih uang dan balik dengan bunga. Kalau sirka enggak, kita untung untung bareng bagi bareng, kalau rugi juga dibagi bareng. Yang kedua berbagi risiko. Kalau bank rugi nggak mau mereka rugi. Pokoknya nggak mau tahu. Kalau bank itu taunya selama nasabah atau debitur itu nyicil,
ya wes nggak lihat entah alasan mereka lagi apa kayak kemarin ya sambatan orang kan jual baju sambatan ya atau mungkin yang konveksi atau mungkin yang lain ya ini ekonomi lagi sepi ya yang mereka nggak mau tahu sedangkan kalau Sirka rugi ya. Nah, tapi akhirnya kasih solusi yuk kita berikan barang-barang cari solusi biar nggak rugi lagi. Yang ketiga networking dan sinergi ini pasti ya rekan sekalian ya. Kalau bank itu jelas dia cuma mikir uang, uang dan uang ya. Sedangkan kalau ngomong masalah apa masalah sirkah itu dia tambah networking. Kok contoh tadi ya, reputasi ya. Jika satu reputasinya kenal dengan banyak jaringan apa atau gabungan, satunya reputasinya banyak dengan jaringan apa developer, maka kalau digabung, masya Allah luar biasa banget ya. Nah, yang terakhir fleksibilitas. Kalau bank itu tadi telat bayar denda, telat bayar lelang, telat bayar sita lelang dan sebagainya. Oke, kalau yang kan enggak. Kalau susah, ayo ngobrol bareng, dicari jalan keluar. Kalau perlu kita nambah modal, kita urun lagi sejak awal. Kalau perlu ini dimatikan usahanya, maka kita pitung. Kalau orang Kediri bilang pitung ya. Kalau kita ngomongnya ini gampangnya kita hitung ulang, kita revaluasi aset yang kita punya. Contoh, ketika Tasirka ya, bertiga atau berdua bikin warung makan. Oh, qadarullah, Masya Allah, ternyata di tengah jalan 2 tahun jalan, baru 2 tahun jalan ternyata rugi besar ya. Makanannya nggak laku, pengunjungnya nggak ada, awal-awal rame. Akhirnya apa rugi. Akhirnya sepakat, bertiga atau berempat ini sepakat. Oh, oke lah, karena kita nggak mungkin melanjutkan suatu kerjasama ini, maka kita harus tutup usaha. Nah, konsekuensinya, maka kita harus mengembalikan modal tadi yang awal. Kalau di awalnya 100 juta, kalau rugi mungkin tinggal 60 juta. Nah, 60 juta ini berupa apa? Aset, contoh mungkin panci, kompor, tenda. Karena dia kan bukanya di Car Free Day atau mungkin bukanya malam ya di apa pinggir jalan ya. Kalau mungkin yang macam kalau di Sidoarjo ada rawon-rawon apa ya, rawon yang terkenal tuh ya. Nah, itu dihitung semua masing-masing, baru dilikuidasi dan dikembalikan masing-masing ke peserta sirka. Nah ini, rekan sekalian, kalau tadi kan Pak Nanda juga sempat nyepil ya, konsekuensinya apa sih kalau akad sirka itu ya di laporan keuangan? Intinya nggak usah apa ya, nggak usah overthinking ya. Oh sirka itu pasti akuntansinya sulit, nggak sama sekali. Sama seperti akuntansi biasa, hanya saja di sini ada namanya bagi hasil atau mungkin kalau di apa ya di perusahaan ada namanya dividen ya tiap tahun hampir sama. Intinya antara akad syariah dengan akad yang konvensional itu intinya sama, nggak ada bedanya. Ya ada catat modal, ya tadi ya kalau akad sirka modal yang disetorkan berapa, kemudian catat pendapatan, jika ada 5 pendapatan oke dicatat, mulai juga itu sama ya. Nah, yang paling penting bagi hasilnya. Ini ya Bapak sekalian ya, di antara akad syariah yang paling penting itu bagi hasilnya, termasuk bagi untung maupun bagi rugi. Ada ya di layar saya udah saya apa share ya ilustrasinya. Jangan terakhir update modal. Silakan. Misalkan modalnya itu mau dimasukkan, mohon maaf, labanya mau dimasukkan ke modal ini gak ada masalah. Misalkan dia modalnya tadi ya 100 juta ya. Oh untung, sorry, modalnya 10 juta. Pak Ahmad 60, Budi 40. Ketika itu laba 3 juta, maka si Bu Ahmad dapat 60% dari laba atau 1,8. Sedangkan Budi dapat 1, juta. Ini bisa dikalkulasikan ulang. Kalau ini mau sepakat ini tetap dijalankan, bagi hasilnya nggak diambil, maka bisa masuk ke modal perusahaan ya. Hmm. Akhirnya kalau tadi mungkin awalnya 6 juta, maka 6 juta tambah 1,8 ya untuk Ahmad, yang Pak Budi 4 juta tambah 1,2 juta. Oke. Ah, itu aja Pak Nanda. Kayaknya udah terlalu lama ya. Silakan Oh, kalau bagi teman-teman yang mau diskusi, mau ngobrol, siap-siap Bang Amin. Nggih. ya Eh, silakan. sangat menarik sekali. Mungkin ini sedikit ini sebenarnya berarti ini kan ini Pak Yoni ya. Sebenarnya berarti sudah mungkin teman-teman yang sudah usaha sendiri bahkan yang sampai membentuk badan usaha berarti seperti PT ya ini ya sebenarnya ya. Iya, hampir makanya tadi sampaikan ya. Sebenarnya akad-akad syariah itu sering kita lakukan sehari ya, Pak Nanda ya, dan kasihan ya. Contoh kalau ngomong kongsi ya, tergantung ya kongsi apa dulu. Kalau Hmm, tadi PT ya sama kan ya, PT kan juga ada store modal, nah, tergantung. ya, Nah, kalau di PT kan ada namanya dividen. Kalau di Sirka atau Mudorobah kan ada namanya bagi hasil gitu ya. ya Nah, itu siap Pak siap. Nanda. Oke. Hmm. Eh,
kemudian ini ada yang sedikit menggelitik juga pertanyaan Pak. Mungkin sebelum monggo teman-teman seminar kali ini bisa tanya, bisa monggo kalau mau ngomong langsung ke narasumber, Pak Oni bisa tanya langsung atau bisa juga tanya lewat chat. Nah, mungkin sebelum beliau-beliau ini tanya, saya dulu tanya duluan Pak. Monggo Pak Nanda. Nah, eh mudharib apa boleh digaji? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sering banget Hmm. di Hmm. ini karena Hmm. mereka kan mikir, ah saya yang capek-capek ini harus nunggu Hmm. bagi Hmm. hasil, padahal saya yang Hmm. capek belum tentu dapat bagi hasil. Kok Hmm. saya enggak boleh dapat gaji atau Oke. boleh nggak dapat gaji? Oke. Ini Pak Anda ya, memang ada kemarin apa hari itu ketika kita mulai belajar fikih maulana ada dua dua pendapat ya. Ketika saya belajar awal-awal itu ya. Kalau ngomong masalah mudorib, berarti ada kaitannya sama mudorobah sama sirkah ya. Kalau sirkah mudorobah kita kongsi bertiga, satu orang pengelola usaha. Kalau mungkin mudorobah murni ya, ada satu orang pemilik modal, yang lainnya pelaku usaha. Kalau dulu awal-awal saya belajar, itu ada fatwa mengatakan pihak mudorib tidak boleh menerima gaji, hanya menerima bagi hasil saja. Nah, sekarang pertanyaannya, lah sekarang kalau saya kan, mohon maaf ya, si pelaku usaha ini kan punya anak istri. Akhirnya saya kan juga butuh menafkahi keluarga. Nah, itu solusinya. Kalau yang dulu Pak Nanda ya, kita belajar awal-awal itu, mereka boleh minta semacam kasbon ke pemilik modal. Contoh, Pak Nanda selaku apa pemilik modal, saya selaku pelaku usaha. Contoh kita jalan ke Lumpur Maman ya. Baik, iki nostalgia lagi sama Pak Nanda iki aku. Promosi Oke, lagi Pak. Pak Nanda, iki karena saya perlu menafkahi anak istri, saya nggak punya pekerjaan lagi selain saya keahlian untuk masak kue lumpur, ngadon kue lumpur dan sebagainya, maka saya kasbon dulu ya Pak Nanda ya. Per bulan tolong saya dikasih uang 2 juta selama 1 tahun. Berarti berapa? 2 juta ke 12, 24 juta. Ternyata, Alhamdulillah, di akhir tahun itu, Bapak sekalian ya, laba perusahaan kue lumpur Maman ini 50 juta. Atau mungkin gampangannya 100 juta lah. Di wong kulo wae ya, 100 juta aja. Kesepakatan akad di awal mudoroba, saya mudorib, Pak Nanda Sohibul Mal, Pak Nanda hanya dapat 30%, sedangkan saya dapat 70%. Jika laba bersih akhir tahun 100 juta, maka saya nggak dapat 70 juta, tapi 70 juta dikurangi kasbon saya tadi. Dikurangi berapa Pak Nanda? 24 juta. 24. Saya dapatnya berapa Pak Nanda? 46 6. juta ya. Itu seperti itu ya. Tapi dengan perkembangan zaman, sekali lagi ketika kita belajar lagi ke Bapak Ustadz yang fikih muamalah, ada juga akhirnya suatu fatwa mudorib boleh digaji dengan syarat sudah diridhoi sejak awal bahwa sampean akan jadi pelaku usaha, bahwa sampean ini si fulan ini akan jadi pengelola, maka dia boleh digaji dengan syarat sudah akad sejak awal. Jadi nggak tiba-tiba Pak nggak boleh ya. Contoh gini ya, yang paling sering terjadi itu awal-awal mudorib, oke nggak masalah Pak, pakai bagi hasil. Ternyata tengah jalan dia gembos, karena dia nggak punya apa-apa pendapat ya, Ya. punya pendapatan ya gitu loh. Akhirnya dia merubah akad sama nama itu yang nggak boleh. Nah, kecuali kalau dia sejak awal disepakati bahwa si mudharib ini dapat gaji, maka itu dibolehkan secara syariat. Makanya teman sekalian, kalau ngomong masalah akad syariah, mohon maaf ya, baik mudharabah maupun syirkah, silakan ditulis, silakan kalau memang perlu dinotariskan, biar aman, biar sepakat dengan ketentuan atau mungkin persyaratan yang telah disampaikan sejak awal. Nah, menarik. Baik itu gaji yang tadi ya sampaikan ya, maupun termasuk juga pembagian hasil, juga risiko-risiko yang terjadi ke depannya. Gitu Pak Nanda. Gak ada Ya. masalah. Jadi insya Allah misalkan mudorib digaji gak ada masalah. Selama itu Siap. saling ridho ya sejak awal. Ya, ya. Contoh, contohnya ya, ini yang paling paling sering kita bahas ya. Koperasi, yes. LN koperasi. Pengurus adalah peserta syarik, peserta sirkah. Kalau teorinya pengurus ini kan nggak boleh dapat apa gaji tiap bulan. Tapi kemarin juga saya sempat tanya ke Bapak Ustadz, Ustadz kami juga menyatakan tidak ada masalah selama itu udah sepakat sejak awal pengurus boleh digaji. Walaupun nggak sebanyak, mohon Ya. maaf, sebanyak kayak manajer itu ya. Ya. Nah, Ya. itu nggak ada masalah Pak, Insya Allah Pak. Ya. Kalau kalau yang kemarin yang kita terapkan ini Pak Oni. Apa yang pengurus kalau yang koperasi yang saya pegang itu menerapkan ini.
ada apa ya biaya operasional kalau di ini. Jadi Hmm, hmm, disepakati biaya operasional kita hitung tarif dari per masing-masing pengurus. hmm. Kalau datang mereka dapat segini karena kan memang harus tidak bisa dipungkiri kan ya itu operasional Butuh butuh yang bensin butuh ya, butuh gitu ya. bensin ya. Jadi Nggak kalau masalah. mengelola tambah malah boncos ya kasihan juga. Jadi Hmm, kalau di hmm, case hmm, kita kemarin mereka pakai sistem kayak gitu dan itu alhamdulillah ya jalan. Jadi tidak ada debate. Karena memang kan apa namanya kalau saya dulu Pak Oni jujur kalau yang di Kuala Lumpur kan kita sebenarnya kan sirkah juga nih sama hmm, tim produksi. Kalau yang saya nerapkan yang kayak tadi di awal. Jadi saya apa ini istilahnya? Kalau akuntansinya nanti bisa juga nanti teman-teman pakai mungkin bagi hasil dibayar di muka atau gimana. Jadi ketika ketika nanti sudah dihitung berapa sih bagi hasilnya, jadi saya tidak dapat sebesar yang hmm. harus yang dibagi karena kan memang kan sudah saya ambil di depan nih kan Oh gitu. ya, Ya, ada lagi Pak Nanda tadi mungkin saya lupa menyampaikan ya. Jika tadi kan pihak Mudorib boleh kasbon ya. Ternyata ya, itu kalau untung 100 juta kan nggak masalah. Ternyata merugi. Akhirnya apa? Berbalik si Mudorib ya, jadi punya utang ke pihak punya utang, Sohibul ya, Mal. ya, Betul. itu Ah. itu. Jadi kalau saya dulu memang kan sudah ini Pak, sudah terdata. Oh bulan ini historis insya Allah laba segini. Jadi Hmm. saya karbonnya ya jangan sampai melebihi itu. Jadi kayak seperti itu. Jadi yang Nggak ada masalah ya. nggak ada masalah. Alhamdulillah. Memang, so Ah, kita kata ya, kalau ada kemarin juga salah satu klien kami juga gitu, Pak Nanda ya. Mereka sepakat Sirka Mudoraba, jadi mereka beli saham ya. Contoh gini ya, suatu usaha kue pukis ya, dia saya hitung kemarin, saya hitung kalkulasi revaluasi dia ketemu aset dia itu 40 juta ya, aset dan laba sebagainya, potensi laba dan aset. oke. Akhirnya sama pihak itu rekan beliau dibeli 80% dari 40 juta. Nah, Hmm, kemarin juga sempat itu sempat minta suatu persyaratan di depan si pihak Mutharib. Jadi Sirkah hmm, berdua yang punya 20% ini dia mengajukan syarat. Saya siap mengelola usaha ini, tapi saya mohon digaji berupa makan sarapan harian dan juga bensin dari rumah ke lokasi usaha, gitu loh. hmm. Nggak ada masalah, nggak ada Ah, ah, masalah, nggak nyalain syariat, itu Pak Nanda. siap. Eh, Ini. mungkin ini sebelum karena belum ada pertanyaan atau mungkin saya Hmm, lempar dulu. Monggo silakan kalau ada hmm. pertanyaan. Oh Pak Priyo mungkin kok sudah. Nggih. Monggo. Silakan Pak Priyo. Berarti kalau disimpulkan semuanya itu tergantung akad berarti ya Pak Oni. Maupun Ya, Jinji. kalau kasar kata memang ada ketentuan mungkin ada pemodal yang dapat untung lebih besar karena dia sekaligus pengelola. Hmm. Tapi misalnya di akadnya pun dibuat ya udah yang punya modal dan pengelola tadi ridho lah bagiannya sama dengan teman yang lainnya tadi. Intinya kan akadnya harus jelas di awal Hmm. sama-sama ridho. Intinya Hmm. gitu ya Pak. Betul, betul, Pak. Jadi kalau kelompok kasarnya ini istilahnya jelas di depan, nggak bendol di belakang gitu ya, Pak Rio. Makasih atas pertanyaannya, Masya Allah. Oke, itu ya rekan sekalian ya. Memang kebanyakan yang ada di masyarakat tuh ya tadi tuh karena kelalaian kita sendiri ya, kesalahan kita sendiri ketika mau berakad sirkah atau mungkin akad mudharabah, kita tuh lalai tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Padahal kalau kita ngomong masalah di syarat sendiri ya, hutang pun harus ditulis dan juga harus sampaikan ke yang bersangkutan. Nah, itu juga sama. Akad pun juga harus secara tertulis. Jangan menggampangkan. Jangan pernah sekali-kali menggampangkan. Atau mungkin, engkau gampang. Yang penting akad dhisik, melaku dhisik. Nah, ini yang jadi sering blunder ya, rekan sekalian ya. Kita, ketika usaha nyaman aja ya, usahanya lagi laba, nggak ada masalah. Ketika rugi, ya ini yang jadi masalah. Loh, dulu kesepakatan nggak gini. Nah, ini, engkel-engkelan. Gimana pembuktiannya? Yaitu di akad yang ditandatangani kedua belah pihak. Hmm, Entah itu pihak pertama mutorib, Muzabul Mal, pihak keduanya mutorib dan sebagainya. Nah, nah, lagi klausul akal, oke. pasal-pasal di akad itu yang jadi tolak ukur kita dalam mencari apa ya kebenarannya ya. Yang Hmm, salah siapa, yang benar siapa. Kalau oke. nggak catat ya takutnya gitu. Betul betul. Ian kok nggak sepakat ini loh. Aku yo lali, oh, kayak itu kan sering gitu kan. Orang kan sering lupa. Kalau masalah uang kan gitu ya. Pas Nah, untung-untungnya mereka semangat, pas rugi-ruginya mereka saling menghindar, nggak mau dapat rugi juga. Itu loh Pak Nanda, Pak Priyo dan teman sekalian. nah, Ya hati-hatilah gitu ya ya. Insya Allah. Pak, Mm. ini ada case juga. Misalnya gini, teman ini kadung istilahnya kan berzika dengan beberapa orang. Mm. Tapi karena kekurangan ilmu, bisa jadi yang pertama akadnya salah.
Mm-mm. Atau yang kedua, sebenarnya dia sudah oke tahu bagi hasil, tapi karena memang secara teknis dia belum paham, itu masih banyak abu-abunya di situ, subhatnya lah istilahnya. Nah, Mm-mm. apa yang harus dilakukan? Apakah harus karena misalnya ini empat investor nih Pak, empat Mm-mm. investor, apakah harus dibuat perjanjian ulang, tapi empat-empatnya harus jadi satu sirkah atau tetap sendiri-sendiri? Kalau mau menjawab, saya tanya dulu. Awal dulu apakah tertulis juga, Pak Nanda? Nah, Itu itu seringnya tertulis tidak juga. tertulis Pak. Itu Nah, itu loh kan ya. ya, ya. Banyak kasus ya, Bapak sekalian ya. Nah, Ini fakta yang sering di lapangan tuh mereka sering nggak tertulis. hmm, Nah, ini akhirnya jadi suatu apa ya, suatu dilema ya. Akhirnya nggak ada yang mengatakan, oh kamu kalah, aku benar nggak ada yang gitu. Karena sama-sama nggak punya dasar yang hukum yang tetap, dasar hukum yang kuat ya. Kalau saya pribadi, ketika menjumpai hal seperti itu, kembalikan ke akad awal. Dulu store modal berapa? Dieling-eling gitu loh Pak Nanda. Dieling-eling nih. Ini caranya kan kalau kita ngomong masalah akuntansi apa? Misalnya akuntansi forensik ya Pak ya. Kita mundur ke belakang di backdate dulu. Awalnya ya, gimana? Ya, awalnya seperti apa itu loh. Dia itu dulu akannya berapa orang? Oh, 4 orang. Dulu store berapa puluh juta atau berapa juta itu harus juga walaupun nggak tulis tetap harus ingat dulu ya. kayak wae. Nah, itu loh. Kan kebanyakan itu kan orang-orang kan mesti kalau masalah hitung-hitungan itu kalau mesti mereka paling semangat. Aku ben sak ini kok. Nah, itu Eh, buktinya mana lah. Nah, saran saya ya. itu tadi, kalau emang nggak ketemu Pak, nggak ketemu jalan keluarnya, mohon maaf, ya itu tadi. Saya sendiri nggak bisa menyarankan harus diangkat ulang dan sebagainya nggak bisa karena itu jelas sejak awal itu Oke. kan kesepakatan aja wes kita balik awal lagi aja kita store uang lagi atau gimana Ya. itu kondisinya rugi atau gimana Pak Nanda? Gini Pak, kondisinya sebenarnya ada dua case. Yang satunya merugi, tapi dari satunya itu memang akadnya masih akad bunga ya, karena akadnya Oh, itu kok akad bunga gimana? ya gini, investor ngasih duit terus setiap bulan harus setor 5% dari modal. Oh, Tapi yang tadi yang sampaikan ya, ya nggak itu yang boleh pertama. ditentukan awal. Ya itu Ini akad pertama. batil. Itu memang Ya harus. Kalau yang itu. nomor dua ini yang masalah minta Ah 5% tiap bulan ya itu bisa di akad ulang Pak. Ini ya. jelas akad batil ini. Nah, Gitu loh. kalau yang kedua ini alhamdulillah usaha jalan. Eh, si pemilik usaha juga ada catatan bahwa beliau-beliau ini sudah setor segini. Jadi mungkin kalau yang kedua mungkin akan saya rekomendasikan untuk bikin perjanjian ulang kan, Pak. Jadi Oke, mungkin itu aja yang dihafal. Karena kan ya, awalnya memang akad batil kan eh, ini kayaknya unstable ya dia. ya kayaknya agak-agak ini. Oke, Jadi kalau akad batil otomatis secara hukum syariah kan harus batal secara hukum syariah, Pak, Pak, ya Pak Anda ya. ya. Maka harus diakad ulang sesuai dengan yang benar ya. Tadi yang harus kesepakatan nggak boleh minta di depan sekian persen nggak boleh ya. Nah, ya, nah, makanya Hmm. beliaunya juga eh, salah satu klien saya yang untuk laporan keuangan. Jadi memang setelah eh, ini apa namanya dapat banyak insight bahwa memang laporan keuangan harus ditata, terus kemudian beliau dapat pemodalan. Nah, mungkin memang nanti rekomendasinya nanti akan saya jadikan satu sirka gitu, Pak. Jadi Siap. tiga tiga orang ini setor modalnya beda-beda. Nah, berarti kan kalau dari laba bersihnya jadi bisa jadi kan tinggal kesepakatan dia dapat berapa, ini dapat berapa, ini dapat Ya. berapa. Nah, Oh itu ya, Pak Nanda mungkin yang lebih penting lagi ya. Jadi kan kita sudah sepakat ya. hmm, Sirka ini salah satu upaya dapat modal usaha tanpa hutang dari bank ya. hmm, Nah, ini mungkin tips juga dari teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman mau bersirkah atau mungkin teman-teman punya ide bisnis yang brilian, bikinkan suatu proyeksi usaha lewat proposal ya, Pananda ya. ya betul. Termasuk diantaranya laporan keuangan, proyeksi keuangan. Yang paling penting kebanyakan pemodal itu mereka pengen tahu, sebenarnya semua pemodal ya, nggak hanya ikut tok. Orang biasa pun yang nggak paham akad sirka pun pasti mereka melihat ini balik modal berapa tahun, berapa bulan, dan sebagainya. Ya, ROI, return of investment ya itu ya. Itu hmm, kalau teman-teman mau, misalkan saya mau bikin minimarket, tadi ya saya bikin minimarket, saya hanya punya uang 50 juta padahal kebutuhannya 200 juta. Berarti kurang 150 juta. Oke, kita bikin proposal usaha, proyeksinya. Usaha ini sewa, contoh kalau emang sewa ya sewa sekian 5 tahun, contoh dibikin gitu. Kalau kemudian butuh tenaga kerja berapa, kosnya berapa ya. Intinya kan
bikin suatu rentbis ya Pak Nanda ya, bikin anggaran Betul. pendapatan biaya. Nah ini yang terakhir yang paling penting, ROI-nya. Diharapkan proyeksi keuangan, proyeksi keuntungan dari minimarket ini misal sebulan 10 juta, maka di tahun kelima dia dapat sekian ratus juta. Berarti kalau sekian ratus juta dibagi porsi modal ya, keuntungan ya, dibagi modal, maka ketemu return of investment. Semakin besar, semakin menarik untuk mendatangkan investor atau mungkin peserta sirkah lainnya. Betul. Nanti ya Pak Nanda bisa kita bahas ya, gimana cara bikin proposal usaha yang benar ya, Nah, baik bisa dan next benar insya dan Allah. menarik gitu ya. Oke, next, next insya Heeh. Allah. Jadi Ya. eh, mungkin juga sedikit saya tambahin Pak, bahwa Sirka ini sebenarnya akan berjalan baik kalau dua pihak ini, baik investor Sohibul Mal sama mutoriknya itu sama-sama sudah sama mindsetnya. Hmm. Jadi yang mungkin kalau pemodal itu ya, kalau kalau di teman-teman, mungkin saya sebut aja teman-teman di Xbank, di yang sudah mulai melek syariat itu, mereka menyarankan kalau ada investor duduk, Mas saya mau modalin beliaunya ini deh. Terus kita tanya langsung, Bapak siap rugi apa enggak? Nah, Nah, terus betul. ya, kalau jawabannya ngalur ngidur, wah ini dana pensiun saya Mas, gini gini gini, kita jawab langsung tidak usah Pak. Berarti beliaunya belum siap jadi investor. Betul. Bos. Pokoknya rumusnya rumusnya cuma gampang ya Pak Anda. Nggak hanya PS tok. Apa PS itu? Profit sharing tok. Tapi PLS, profit dan loss Loss sharing. sharing, iya. Nah, kemudian yang kedua itu tadi ya betul Pak. Eh, di sisi yang kedua, mutharib pengelola, pengelola juga harus dituntut profesional. Hmm, Dan hmm, teman-teman yang investor juga harus bisa pintar menganalisa bahwa oh ini orang ini usahanya bagus, sudah jalan konsisten. Nah, kadang Pak, oh ini yang saya jumpai di lapangan, wah baru sama-sama resign nih dari perbankan, satu punya modal, satu tidak punya. Yang satunya kepengen usaha ini nih, ayo, ya sudah tak kasih modal lah, perjanjiannya nggak ada, yang ini nggak punya betul, keahlian. ya. Hmm, Sudah hmm. di tengah jalan 4 bulan nggak ini nggak ada laporan, nggak ada apa-apa. Nah, itu yang sangat merusak praktek sirka ini. Jadi Nah, memang betul. jadi yang kedua memang mudorib profesional. Profesionalnya itu apa ya? Satu-satunya Salah cara satunya bisa salah laporan satu keuangan. laporan keuangan, Pak. Iya, itu. Insya Dan Allah ya Bapak sekalian ya, bagi iya, yang pengen punya usaha atau mungkin sekarang sedang jadi pengelola usaha, ada keuntungan plus ya ketika gabung di semua bisa akuntansi ya. Kita bisa betul. bimbing rekan sekalian untuk bikin suatu laporan usaha keuangan yang dalam tanda kutip akurat, presisi dan akurat ya. Jadi Ya, kalau ini. disediakan kalau seorang mutu, mutu apa Soebul tanya, Mas, Ya, Mas Fulan ini laba bulan ini berapa itu bisa segera ketahui ya. Kenapa? Karena laporan keuangan ini ya, Bapak sekalian ya, ini suatu suatu cerminan dari kinerja usaha kita ya. Apakah ini perlu diefisiensi atau mungkin nanti dilihat ya dari ya, rasio-rasio keuangannya, profitabilitas atau mungkin solvabilitas dan sebagainya. Apakah perlu nanti diefektifkan lagi atau mungkin diefisiensi lagi itu tergantung dari laporan keuangan. Lalu betul. makanya kenapa saya selalu ngomong ke teman-teman pengusaha ya, ketika kita punya usaha udah jalan, saya tanya, gak usah jauh-jauh sekolah ya Pak Nanda ya. Pondok-pondok itu kebanyakan mereka juga nggak punya laporan keuangan. Pengusaha juga gitu. Sementing tak catat Pak Oni Hmm, masuk berapa keluar berapa. Padahal kan itu tidak mencerminkan laba rugi suatu usaha. Hanya arus kas saja ya. Kas masuk, kas keluar. Nah itu loh yang jadi sering apa ya kendala mungkin kebutuhan dari semua teman-teman yang punya usaha. Ya kan mereka mereka ngapunten segi laporan keuangan mereka nggak paham itu. Makanya insya Allah Bapak sekalian jangan jangan apa kecil hati ya. Bukan berarti sama bisa akuntansi kok bahas keuangan tok enggak. Tujuan kami apa? Pertama, edukasi ke Bapak Ibu sekalian ya, selaku member di semua bidang akuntansi untuk laporan keuangan yang baik. Kemudian yang kedua, insya Allah kami bisa mengasih suatu masukan tentang akad-akad sesuai dengan syariat. Dan insya Allah dengan akad yang tadi yang sesuai syariat yang saya sampaikan tadi, harapan ke depannya Bapak Ibu sekalian nggak usah utang bank. Pertama itu yang paling nggak usah utang bank. Yang ya, kedua, Bapak Ibu sekalian insya Allah bisa dapat investor atau mungkin rekan bisnis yang tanda kutip paham akan akad-akad syariah. ya, Ada rambu-rambunya. Ada yes, forbidden-nya nggak boleh, ini boleh jalan, ini boleh harus berhenti atau mungkin balik kucing gitu ya, balik arah dan sebagainya itu ya.
Tuh, Pak Nanda ya dan rekan Ya, sekalian. oke Pak. Jadi Ini juga kayak Pak Priyo ini punya modal gede nih Pak Priyo ini Pak Priyo ya. Insya Allah. Gimana Masya Pak Allah. Rio? Modal gede. Ada Pak Nah, HRW. Oh, ada Pak HRW Pak Triaji juga nih. Nah, ini juga beliau ini juga Pak juga Oni, punya dalam. eh, Monggo mungkin Pak. juga saran ke depannya juga mungkin dibuat ini, bikin apa ya, visibilitasnya sebuah usaha bagaimana, apalagi untuk orang-orang yang baru mau mulai ya. Mm-mm. Misalnya saya mau bikin gedung Jakarta atau gedung Sidoarjo gitu, bikin apa, visibilitasnya itu seperti apa, cara-caranya seperti itu. Mungkin kan ada banyak orang yang ini kan pengen buka usaha tapi kadang-kadang nggak punya ilmu bagaimana Mm-mm. melihat pasar segala macam. Mungkin juga sharing juga nanti ada kesempatan waktu. Termasuk Nah, Insya Allah. eh, bagaimana pembukuan yang sesuai syariah. Yang dibilang Mas Oni tadi, bukan Mm-mm. hanya keluar masuk duit yang dicatat. Mungkin mungkin itu juga secara garis besar mungkin juga ada kesempatan lain nanti juga di sharing. Itu aja mungkin saran Insya saya. Allah Pak Oh, Priyo. Insya Allah Pak Priyo. Insya Allah. Jadi memang Makasih masukannya, Masya Allah. Ya. masukannya Pak Priyo terima kasih. Oke. Jadi Mm-mm. memang tujuannya kita di sini Pak Priyo di awal kita bikin grup semua bisa akuntansi memang intinya adalah edukasi dan literasi soal keuangan yang dimana harapannya teman-teman praktisi itu baik yang mungkin ada juga kan di sini grupnya itu bermacam-macam kata apa background ya ada yang koperasi ada ini jadi ya, harapannya apa namanya bisa apa ya profesionalitasnya itu lebih lebih naik karena memang yang saya temui dengan Pak Oni seringkali banyak teman-teman pengusaha muslim itu laporan keuangannya itu bukan carut marut tapi nggak ada itu yang itu yang repot. Lah gimana gimana mau meyakinkan investor dan gimana mau dapat modal nggak modal bukan dari bank kalau itu aja mereka belum siap gitu loh. Tapi kayaknya itu Pak Nanda ya, mungkin juga tambahan juga. Yang ngerti laporan keuangan nggak hanya si Mudorib aja ya, si Sohibul Mal juga harus Oh ya, laporan keuangan, betul gitu ya loh. betul. Biar nggak dibijui Mudorib. Nah, Ya itu yang betul menarik itu ya, gitu. betul. Biar Jadi nggak dibijui Mudorib. jadi Katanya cuma rugi, katanya rugi sekian. Oh ternyata dihitung itu loh, ini ya untung masih untung kan gitu kan itu. ya, monggo Hmm. Kak. Mungkin mungkin Pak Priyo tadi disebutkan Pak Oni banyak dana nganggur. Wah, Masya Allah, berarti juga harus harus bisa belajar baca laporan keuangan. Kira-kira ini apa pengusahanya atau oh potensinya bagus apa enggak. Sebenarnya kalau kita yang sudah terbiasa membaca laporan keuangan dengan membaca itu sudah kita sudah tahu oh, ada resiko ini, ada resiko ini. Itu Hmm. insya Allah kita sudah terbiasa ya sama kayak kita mungkin kalau dulu eh, kalau terlalu berat kalau saya baca Al-Quran mungkin kalau kita dulu baca komik lah ya kan harus belajar bahasa apa huruf per huruf dulu kan sama dengan laporan keuangan sebenarnya cuma dan mungkin ini sedikit sedikit fun fact yang agak menyedihkan juga mungkin nggak tidak menyebutkan tidak mengedepankan salah satu ini Pak ya teman-teman kita yang Chinese ya nyuwun sewu rekan saya ada yang sudah berkecimpung di dunia konsultan keuangan ini kemarin pernah tersampaikan bahwa mereka itu yang teman-teman yang Chinese yang usaha itu mereka itu malah yang mau belajar gimana sih rasio keuangan, gimana sih ngatur keuangan saya, gimana sih biar saya tidak boncos di laporan keuangan. Bahkan mereka yang apa mau, wis saya ngempet dulu uangnya nggak saya pakai dulu lah. Kebalikannya Pak Oni, kalau yang saya lihat teman-teman kita yang Muslim sudah, kalau sudah punya usaha, anggapannya ya itu usaha saya, duitiku ya duit-duitku. Wah, itu repot kalau sudah kayak gitu. Tapi yang menarik juga gini loh Pak Nanda, mungkin Pak Nanda juga sempat ingat ya, ketika kita di mana di Jatim Festival ya apa? Kapan Saya, hari yang di mana itu Jatim Expo ya? ya, Syariah Festival ya. Ada, mohon maaf ya, Bapak sekalian non Muslim ya, datang ke boothnya koperasinya Pak Nanda waktu itu. ya, ya, saya ingat. Ya kan? Beliau Hmm. non Muslim, tapi beliau tertarik dengan akad-akad syariah karena mereka teman-teman sekomunitas beliau itu melihat suatu fenomena ya. Eh, kita tahu sendiri ya, mohon maaf ya, Bapak sekalian ya, ketika kita ada tahun 98 ya, tahun 98 itu kan awal-awal krisis moneter ya. Mungkin Pak Nanda masih kecil waktu itu Pak Nanda ya. Oh, saya SD masih mungkin ya. masih sukanya nonton Ronaldo, Pak. Ronaldo bukan Eh, sebentar ya, gitu Ronaldo ya. yang asli ya, Brasil ya. Oke.
Tahun 98 kan awal Krismon ya, mulai Krismon ya. Waktu kan suatu kejadian ya, Pak Nanda ya. Mungkin Ya, review ulang ya. masih Tahun ingat, 98 masih itu ingat. kejadian perbankan tuh banyak yang kolaps, masuk ke apa istilahnya, masuk ke suatu badan penyetan bank waktu itu kan ya. Oke. Ada satu bank swasta yang berbasis syariah waktu itu ya. Waktu memang bersyariah itu dia bisa bertahan karena dia melakukan suatu akad syariah di dalam transaksionalnya. Ya, akhirnya itu menginspirasi beliau. Kalau nggak salah itu kalau nggak salah salah satu yang menginspirasi yang tadi yang datang ke booth-nya Pak Nanda Kapanda itu, kita lihat kok teman-teman yang paham masalah fikih muamalah khususnya ya, mereka takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam transaksional entah itu dia sebagai mudhorib, entah itu dia sebagai sohibul mal. Jadi mereka malah tertarik gabung join dengan sirkahnya kita karena mereka paham, mereka yakin orang-orang yang paham fikih muamalah, insya Allah mereka paham. Pertama paham akan itu ya, penerapan akarnya ya. Pertama, yang kedua mereka jelas takut dosa gitu loh. Orang yang takut dosa, sehingga kalau mereka melakukan suatu kecurangan, suatu kelalaian, maka jelas otomatis nama baik mereka juga jelek. Yang kedua, otomatis akhiratnya kan ternoda dengan dosa-dosa di dunia kan itu kan ya. Nah, yang paling kemarin terasa banget ya, ketika kita mulai booming masalah apa ya Pak Nanda, tahun 2007 kalau nggak salah ya, akad-akad bank-bank muncul bank syariah, entah itu bank konvensional dengan unit usaha apa UUS ya, unit usaha syariah atau Ya, mungkin ya. bank murni syariah ya. Itu Hmm. kan itu jadi booming. Kata-kata syariah itu jadi suatu kayak trendsetter waktu itu kan. Semua serba syariah itu laku dijual. Itu bukti sampai sekarang. Apapun usaha jenengan, perbankan gitu ya, selama itu ada embel-embel syariah, maka orang-orang berbondong-bondong pindah ke bank syariah daripada bank konvensional. Pak, tapi itu tadi ya, mungkin next ya, minggu depan kita akan bahas Ya, apa sih itu loh. ya. Kenapa sih kami memilih resign dari bank syariah atau mungkin Pak Anda resign dari bank konvensional karena ada satu hal yang nggak mungkin bisa diakomodir oleh regulasi yang Ya. ada. Hmm. Ini kan menarik ya minggu depan ya. Saya silakan mau debat juga Popo, kan pendapat masing-masing ya. Kalau saya pribadi kan karena saya tahu sendiri ya kenapa saya harus resign ya. Karena saya ngalami sendiri. Saya pernah masuk di internalnya perbankan. Pak Anda juga gitu. Ya, jadi Apalagi ya, terakhir saya kemarin 3 tahun terakhir sebelum resign saya di perbankan syariah ya. Jadi saya tahu sendiri kondisi saya itu seperti apa. Nah ya. itu loh. Nah kemarin juga gitu. Walaupun perbankan yang tanda kutip, mohon maaf, pemilik sahamnya non Muslim, mereka juga bikin produk perbankan yang syariah. Ya tahu Ya, sendiri ya. ya, Bank apa? Bank tit gitu. Pokoknya bank syariah apa, pokoknya dia mesti laku. Karena apa? Dia tahu pasar syariah sekarang sangat-sangat besar, market share-nya sangat-sangat ya. besar. Bahkan ya Pak Nanda ya, saya spill ya, asal salah satu konglomerat besar di Indonesia ya, beliau punya lisensi apa istilahnya, punya izin menjual menjual produk-produk apa produk-produk dari Indonesia ke Saudi ya atau mungkin ke Timur Tengah, itu dia kemarin sempat mau rencana akuisisi suatu BPR Syariah. BPR Syariah Pak awalnya dengan omset dengan aset nggak gede sih. Dan beliau punya mimpi 3 tahun ke depan Pak Oni, saya akan bikin bank BPR ini setara dengan Bank Syariah Nasional. Nah itu loh. Dan Ya. murni syariah. Ini saya tanya ya, saya pengen murni syariah, nggak seperti yang lainnya gitu loh. Ya, Ini ya, jadi, mm-mm, betul Bang. menarik ini. Yang sedikit menambahkan juga sebenarnya waktu kemarin saya megang koperasi itu kan juga alhamdulillah malah megangnya waktu COVID, Pak. Sisa saya masuk pertama kali malah COVID. Jadi istilahnya kalau orang kita yang karena dulu kan sebelum masuk ke koperasi kan sebenarnya kita bisa sendiri. Kalau kita yang UMKM salah salah melangkah sedikit, salah salah apa namanya ya, salah perhitungan sedikit sudah ngeblak gitu loh. Tapi Mm-mm. pada dulu ketika kemarin saya megang koperasi ya ketika COVID ya kayaknya nggak ada masalah, Nggak ada ada masalah kan syariah ya. ya, karena mereka yang bisa membayar kredit yang bayar kredit. Mm-mm. Kalau ini kan kita kan bahas sirka ya Pak ya. Memang Mm-mm. harusnya memang urutannya kemarin murabah dulu ya, tapi tidak apa. Mm-mm. Jadi dari situ oh ternyata dengan adanya koperasi ini teman-teman yang notabene kerja di perusahaan keuangan yang benar-benar syari itu ya aman aja juga tetap tetap bisa gajian tetap bisa Bisa survive ya. ya masih bisa survive gitu loh bahkan
asetnya naik Pak sebenarnya. Hmm, hmm. Asetnya naik di COVID itu malah naik, malah kita juga kadang apa bikin bikin apa kegiatan-kegiatan sosial juga gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, memang gurih Pak Oni. Kemarin waktu mungkin kemarin Pak Oni belum nggak ikut yang ini ya branding itu ya. Jadi kemarin ada data menarik dari narasumber kita Coach Farid itu di survei 2014 itu beliau survei dari berapa sekian populasi itu sekitar 44% itu sebenarnya pasar kita, teman-teman kita yang Muslim itu yang mikir bukan dari apa ya, kalau sudah produknya orang Islam, ini Muslim ya kita ambil gitu loh Pak. Hmm, hmm. Jadi selebihnya itu masih apatis. Jadi saya dapat apa, saya dapat ini, ya itu masih apatis. Tapi loh ini loh market 44% nih. 44% itu masih belum banyak terjamah juga gitu loh. Belum banyak teredukasi juga. Dan ketika ini dan sebenarnya implikasinya di koperasi yang saya pegang juga Pak. Dalam 3 tahun asetnya naik hampir 20 kali lipat loh. Masya Allah ya. Iya, karena mereka tahu oh ya ini secara cara mainnya syar'i. Oh ini akad-akadnya syar'i. Mereka benar-benar ngedepankan syariat yang dilakukan. Jadi dan memang dibantu dengan tools ya Pak ya. Memang kita Hmm. kemarin bikin aplikasi ya. Dan mungkin eh, dalam beberapa waktu ke depan nanti saya bisa nge-share aplikasinya seperti apa sih Pak. Jadi alhamdulillah Tapi sudah. yang kemarin jawaban Anda, kalau mungkin bisa mau Mau dijemput tanya, gitu ya. Ngomong Oh, nggak monggo Pak? silakan Ya. Pak Pri. eh, menarik tadi masalah bank syariah. Nah, dihubungkan dengan yang barusan kita bahas, kalau perbankan syariah ada nggak yang dalam tanda kutip jadi pemodal? Kalau mungkin di bank konvensional minjemin modal, kalau di Hmm. bank syariah itu modelnya seperti apa? Apakah ada yang model seperti itu juga? Mungkin bahasanya kalau di ini mungkin dia jadi pemodal atau gimana? Kayak gini. Nah, kalau masalah ngomong bank syariah ya Pak Pak Priyo ya, itu kan kalau kemarin kita lihat dalilnya kan eh, si nasabah menabung, maka nasabah itu sebagai pemilik modal, sohibul mal ya. Kalau kita tahu sendiri ya, fungsi perbankan pertama kan kalau undang-undang perbankan itu kan dia sebagai apa ya, sebagai media apa sebagai lembaga intermediasi ya. Dia mengumpulkan dana masyarakat, dana pihak ketiga, kemudian dia salurkan sebagai kredit. Itu yang undang-undang masalah yang bank konvensional ya, Pak, yang saya tahu ya waktu itu ya. Kan banyak undang-undang nomor 7 tahun 9 berapa itu, ya, 92 atau mungkin undang-undang tahun nomor 10 tahun 98 itu kan masalah undang perbankan ya. Intinya gitu. Bank adalah lembaga intermediasi. Dia menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, giro, deposito, kemudian dia kolek dan dia salurkan ekspansi ke kredit, entah itu kredit yang korporasi, kredit mikro dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau masalah akad syariah ya Pak Priyo ya, ini juga perlu yang jadi waspada teman-teman berbank syariah. Apa ada saya bilang ya, bank syariah itu kalau akad jual beli, insya Allah saat ini teman-teman di perbankan syariah itu sudah memperbaiki akadnya. Kalau kita mau masalah bank syariah, akad jual beli, maka bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Itu gak ada masalah, gak ada masalah. Berarti di sini bank punya usaha sebagai apa istilahnya? Usahanya dia jual beli barang. Jadi nasabah nyimpen uang, nabung, diinvestasikan ke bank, di mana bank itu punya usaha jual beli barang. Itu nggak ada masalah, Pak. Yang jadi masalah yaitu ada aturan syariat, kalau nggak salah dari Imam Nawawi yang mengatakan dilarang adanya mudoroba bertingkat. Ini gambarnya seperti ini, Pak Priyo ya. Nasabah sebagai sohibul mal, dia akad mudorobah, akad investasi ke perbankan. Maka nasabah sebagai sohibul mal, perbankan sebagai mudorib, pengelola usaha. Nah, di sini yang jadi masalah, tidak boleh ada mudorobah bertingkat. Nah, ketika si perbankan memberikan modal usaha ke debitur atau nasabah, maka bank dari mudorib dia berubah jadi sohibul mal, pemilik modal. Sedangkan debitur atau nasabah kredit dia sebagai seorang mudorib. Ini yang dilarang secara agama, secara syariat Pak Priyo. Makanya kemarin saya bilang kalau mudoroba jelas perbankan nggak ada sesuai syariat. Tapi yang khusus untuk jual beli insya Allah sesuai dengan syariat. Udah banyak.
perbankan sekarang kalau ngomong jual beli ya mereka beli barang dulu kemudian jual ke debitur. Kalau mudoroba ini yang sama Sirka ini yang masih tanda kutip mereka belum bisa sesuai dengan syariat penerapannya. Oh, panjang kalau itu, Pak. Panjang ya, kita bisa Ya, bahas next itu Pak Priyo. Insya Allah ya, minggu depan saya kita bahas kupas tuntas saya kenapa sih bank syariah kayak gini, kenapa sih bank konven kayak gini dan sebagainya. oke. Jadi saya Jadi, sekali lagi saya sampaikan akad yang nggak boleh dilarang, mohon maaf, muamalah selama nggak ada larangan boleh dilakukan. Nah ini ada larangan, ya, namanya mudoroba. mudoroba bertingkat. Maka sebisa mungkin perbankan syariah tidak melakukan akad mudoroba ke pihak menawarkan akad mudoroba ke pihak nasabah atau mungkin debiturnya. Tadi ya Ya, mudoroba bertingkat. Tadi nyetor sebagai baik. salabul mal, bank sebagai apa mudorib. Ketika bank meminjami modal usaha ke debitur, maka bank beralih fungsi jadi sohibul mal, si debitur sebagai seorang mudorib. Ini yang dilarang secara agama, secara syariat. Itu nggih Pak Priyo nggih. Ya, Masya Nah, Allah, Pak Oni. nggih. Tapi yang menjadi saya excited kok di koperasi saya kemarin bisa, Pak ya. Gimana? Kok di koperasi saya kemarin bisa ya? Mas, siapa yang bikin produknya ini? Wah, ini keren Oh, ini. itu kan beda. Kalau Kalau ini misalnya gimana? gini, Gimana gimana Pak pemilik Priyo? penyetor modal ke bank di Gimana? klausul di salah satu klausulnya Mm-mm. perjanjian dengan bank itu, misalnya dia juga termasuk sebagai pemegang modal gimana itu? Maksudnya gimana? Bank sebagai? Dia kan ini kan mempercayakan uangnya di bank Mm-mm. nih. Oh ya, ya, Mm-mm. ya. Nah, ini Nah, juga pada ada saat poin solusinya, Pak. pada Tiap saat bank, penyetor modal ini membuat, kan biasanya kita tanda tangan tuh di mm, mm, dokumen itu kan pasti ada, kita nabung kan pasti ada dokumen yang kita tanda tangan. mm, Kalau di dokumen itu menyatakan bahwa, kan tadi kan tergantung akad nih, mm, bahwa salah satu eh, poin itu menyebutkan bahwasanya pemilik uang ini mm, mengetahui atau mungkin mengikhlaskan duit itu jadikan modal dengan segala macam resiko nanti eh, di proses bisnisnya itu, memungkinkan nggak itu? Jadi tetap jadi mudharabah bertingkat atau tidak itu? Nah, ini untuk menghindari motor apa bertingkat ya, Pak Priyo ya. Ada satu solusi ya sebenarnya itu ya. Pihak bank ini hanya sebagai makelar, sebagai mediator aja ya. Ini yang dibolehkan. Jadi gini, sama kayak koperasinya Pak Nanda kemarin hari itu ya, itu yang angkat mudoroba ini kayak gini. Saya tahu tuh, saya makan yang guyu-guyu, bang, guyu gitu ya. Saya tahu dia orang yang guyu. Jadi gini, eh, kita ngomong masalah koperasi atau bank sama aja ya, pokoknya lembaga keuangan syariah ya. Pihak nasabah atau mungkin pihak investor ya, dia punya modal, contoh Pak Priyo ya, punya modal 100 juta. Gitu. Nah, pihak bank ini hanya mempertemukan antara Pak Priyo dengan pihak debitur, pihak mudorib, calon mudorib. Dan di sini Pak Priyo, pihak bank boleh mendapatkan namanya fee atau ujroh, istilahnya gitu ya. Nggak boleh bertingkat, nggak ada nggak berlaku. Jadi dia cuma, oke Pak Priyo, ini ada contoh ya Pak Priyo pemilik modal, Pak Nanda pelaku usaha. Pak Priyo, ini ada Pak Nanda ini ngajukan pembiayaan modal ke bank syariah atau pokok syariah. Ini beliau orang yang capable, ada profiling semua ya, sampai pihak bank sama pihak operator di profiling semua Pak Anda ini. Pengalaman dia punya usaha sekian tahun, selama ini usahanya udah satu cabang mau bikin dua cabang dan sebagainya itu nggak ada masalah. Disampaikan ke Pak Priyo, Pak Priyo jika berkenan, Pak Priyo dia butuh 1 juta dan dia siap untuk bikin laporan keuangan. Silakan Pak Bro jika berkenan mau ngambil beliau sebagai apa istilahnya Pak Bro sebagai investor ke usahanya Pak Nanda, silakan. Kami hanya sebagai perantara, kami hanya mengawasi pihak bank, pihak koperasi hanya mengawasi aja. Mengawasi atau nagih ya, nagih ke pihak Pak Nanda. Pak Nanda waktunya sampean bikin laporan hasil usaha bulanan. Pak Nanda waktunya sampean bagi hasil bulan jika memang itu sepakatan ya bagi hasil bulanan dan sebagainya. Itu pihak bank boleh mendapatkan ujroh atau fee dari akadnya jenengan dengan pihak Pak Nanda. Ya, Penengah dia ya, betul, berarti sebagai betul. penengah gitu loh, itu aja. Itu dibolehkan dan nggak jadi nggak dijadikan Termasuk apabila kita rugi, bank nggak mendapatkan ujrohnya tadi, berarti bank tidak boleh ini ya. Oh, sepakatan enggak, aja. Pak. Kalau emang Sepakatan, Pak. Ya, bank tetap, nah ini ada dua macam ya. Ini menarik Pak ya, Pak Nanda dan Pak Priyo ya. Ini menarik. Ini kan saya juga sempat kita bahas masalah SCF ya. Nanti ya, saya sempat di grup kita kan saya bahas SCF ya, Securities Crowdfunding ya. Kebanyakan SCF di tempat kita di Indonesia itu ya, mereka mengambil fee di depan. Contoh gini ya.
Pas Pak Nanda itu kan punya usaha mau bikin cabang kedua kue Maman di Kediri atau mungkin di Malang sebagainya. Pak Nanda bikin suatu perusahaan usaha, proyeksi keuntungan dan sebagainya, ROI dan sebagainya, udah masuk ke pihak bank atau pihak saya sebagai seorang koperasi syariah. Nah ini Pak Nanda, jika mau masuk listing kami, silakan Pak Nanda store sekian juta kesepakatan awal. Boleh nggak? Boleh. Makanya itu kebutuhan Pak Nanda misalkan 100 juta di blow up kan jadi apa ya, ditambahkan Pak Nanda ya 102 juta. Itu ada gitu Pak Nanda dan Pak Priyo. Dan itu memang selama ini nggak ada masalah. Fee itu boleh diminta depan atau mungkin diminta per bulan atau mungkin diminta di belakang nggak ada masalah. Kecuali jika ada persyaratan nggak ada tadi yang misalkan di perbankan atau mungkin koperasi atau mungkin SCA tadi nggak minta si Pak Nanda untuk nyetor fee ya ke dia langsung istilahnya lawaran aja ya orang bilang lawarannya menemukan Pak Priyo dengan Pak Nanda ditemukan oke kalau ada keuntungan saya dapat fee sekian persen dari keuntungannya nah, itu boleh kan contoh gini 100 juta 1 bulan untung 10 juta kesepakatan Pak Priyo dapat 30 Pak Nanda dapat 70 berarti kalau 10 juta Pak Nanda 7 juta Pak Priyo 3 juta lah si pihak bank ini penengah ini dia dapat fee dari Pak Priyo contoh 25% dari 3 juta itu gak apa gak ada masalah ada masalah. Nah, special case ya, jika ini usaha ini gagal atau mungkin rugi, maka ada klausul, maka pihak penengah nggak dapat apa-apa, ya nggak pada masalah. Yang penting disepakati sejak awal gitu loh. Nah, ya. Itu ya Pak Priyo nggih. Nah, sedikit menambahkan juga kok. Monggo Pak Nanda. Eh, ini memang sebenarnya pemikiran-pemikiran teman-teman yang sudah resign itu dari bank itu banyak Pak Priyo. Cuma memang kendalanya kalau dipraktekkan atau dijalankan di perbankan syariah ya banyak regulator yang terbentur ya Pak Oni ya. Hmm, Jadi, jadi case-nya dan ketika kita jelaskan, contoh kecil aja kita jelaskan ada satu momen pimpinan cabang Bank Syariah di mana tempat koperasi saya punya rekening itu datang. Ya biasalah, pimpinan cabang itu pasti niatnya mau marketing kan Pak ya, ini Pak. Ya, oh, kebutuhannya koperasi apa nih? Nah, itu. hmm, Saya sih cuma mesam-mesam aja. Sebelum dia nawarin produknya, saya jelaskan dulu proses bisnis saya. Langsung dia jawab, oh harusnya kayak gini ya Mas ya. Iya Pak, harusnya kayak gini. Sudah, dari situ dia nggak nawarin lagi. Saya sampaikan bahwa saya nggak perlu modal dari bank, Pak. Alhamdulillah teman-teman anggota ini pada, urun dana ya. ya teman-teman anggota ini pada pada aktif semua. Jadi Ya, betul. jadi saya bilang Bapak Bapak bisa lihat sendiri di mutasi rekeningnya koperasi. Saya nggak butuh modal kayak gitu. Karena Sekarang kita per project ya Pak Nanda ya. Per project ya dilempar itu mereka urunan nah urunan untuk sirkah ya, sirkah ah, modal itu kan ya. ah, ya jadi sebenarnya bukan karena kita nggak bisa sapi, nggak mau. Itu aja sih, Pak. Ada ada Iya. kalau saya bilang kalau kita ini nanti di share YouTube ya, ya. Nanti mungkin kalau ada yang lihat ya biarin aja. Tapi, ada beberapa ini apa namanya otoritas itu nggak mau bank syariah itu syari karena ada resiko ini. Tapi ya sebenarnya ya gimana ya? Ya yang enak sebenarnya ya syari. Karena kiri saya juga ini Pak Oni beberapa klien malah sekarang ya ada klien butuh modal, ya saya jelaskan ke salah si investor, investor oke siap dengan ruginya. Ya akhirnya jadi bank mini nih kita ini Hmm. sebenarnya. Dan alhamdulillah itu Nggak jalan langsung juga. ya. Iya, alhamdulillah itu Hmm. jalan dan itu memang bagi teman-teman investor yang sudah teredukasi ya itu mereka juga ya satu mereka cari untung, tapi yang kedua mereka ingin dapat bagi hasil atau hasil investasi yang berkah juga, tidak semata-mata aku oleh Badi Piro gitu Pak Oni. Hmm. Betul, Jadi Pak Nanda. mungkin ada tambahan lagi Pak Oni sebelum saya tutup karena Oh iya, Masya Allah dengan Pak Priyo juga diskusinya sangat menarik. Cuma waktu ini sudah hampir jam setengah tengah 10. ya setengah 10 kita Biasanya gini dibahas perlu. lagi di grup ini kayak Pak Priya nih. Sama Pak Nanda. Oke, karena memang kalau bahas ini ya nggak selesai-selesai karena apa namanya dengan prakteknya dengan ininya. Monggo Pak Oni ada kesimpulan? Mungkin gini, teman sekalian ya, sekali lagi saya ingatkan rekan-rekan sekalian yang Alhamdulillah pada malam hari ini ikut gabung di webinar ini ya, masalah sirka.
Yang jelas tadi sudah saya sampaikan sejak awal, Sirka itu suatu solusi ya teman sekalian ya untuk mendapatkan modal atau mendapatkan rekan bisnis yang sesuai dengan syariat ya. Nggak perlu utang bank, nggak perlu utang bank detail dan sebagainya ya. Yang penting tadi ya, yang penting yang dua belah pihak atau mungkin banyak pihak yang terlibat dalam suatu kongsi, suatu sirka, mereka paham akan pelaksanaan akad syariah dan konsekuensinya. Mereka harus paham bahwa kalau untung dibagi sekian, kalau rugi dibagi rugi juga sesuai dengan porsi modal. Dan yang paling penting, jangan lupa sekali lagi mencatat akad baik itu mudoroba, sirka, dan akad jual beli. Karena ini krusial banget. Jangan sampai kejadian seperti yang sampaikan Pak Nanda ya, cerita klien beliau mengalami kerumitan lah ya, mungkin mengalami kegelisahan. Nah, Ya, itu ya. ya, Yang itu ya. Dan siap. yang pasti jangan ragu untuk bersirkah karena jujur teman-teman itu yang sadar akan keuangan syariah itu udah mulai banyak. Mereka udah mulai menghindari untuk pinjam ke bank. Nona yang notabene dalam kutip walaupun label syariah ya nun sewu tadi yang sampaikan ke Pak Priyo tadi ya ada akad mudharabah apa larangan mudharabah bertingkat dan sebagainya itu ya jadi solusi solusi. Insya Allah ke depannya saya harap saya yakin para peserta webinar juga yang punya keinginan untuk bersirkah bisa harapan saya yang walaupun saya sedikit yang saya sampaikan insya Allah punya manfaat ya Pak Nanda ke depannya bagi teman-teman sekalian. Kalau mau diskusi silakan. Ini materi hari ini akan kami bagikan ya di Ya. grup atau mungkin langsung ke chat ya Pak Nanda. Nanti insya Allah ini aja Pak, nanti tak masukkan ke link link linknya ID-nya semua bisa akuntansi, jadi teman-teman bisa Oh, download nah, sendiri. Di Ya, grup aja. oke. Ini pun saya kembalikan ke Pak ya, Nanda. Mungkin Pak Pak Priyo. Priyo, ada lagi tambahan? Nanti aja. Nggak Ada. sempat. Oke, silakan. Ya. Ini ada yang paling jauh ini dari Saudi nih, Pak Abu Mikdad ini, Masya Allah, Oh, beliaunya Masya baru Allah. gabung. Mm-mm. Masya Allah, Pak Bukan. Oke, silakan Pak Nanda, saya kembalikan ke Pak Nanda. Ya, Terima kasih terima Pak kasih Nanda. Pak Oni atas kesimpulannya. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan aja bahwa sebenarnya circa itu bisa, tapi memang akan menuntut profesionalitas dari kedua pihak, yaitu apa namanya sohibul mal dan mutorib. Jadi memang dua-duanya harus, yang satunya harus paham bahwa investasi itu harus siap rugi, siap apa namanya, siap membantu juga pengelola usaha, yang pengelola usahanya juga harus siap bikin laporan keuangan dan lainnya itu harus siap. Karena dari dua poin itu insya Allah komunikasi akan jalan, jadi tidak serta-merta saling menyalahkan. Dan yang terpenting tadi kata Pak Woni bahwa perjanjian itu harus ada hitam di atas putih, harus ada catatannya, harus ada ketika nanti apa namanya ada sesuatu hal yang di luar apa namanya di luar yang perlu didiskusikan kembali ke perjanjian. Kalau itu tidak diatur di perjanjian, baru dimusyawarahkan. Bila perlu juga dinotariskan ya monggo. Jadi karena memang seringnya yang saya temui ingin-ingin cepat dapat modal, nabrak semua investor yang belum tahu secara muamalah, akhirnya yang mendolburi malah pusing di belakang. Itu jangan sampai terjadi dan insya Allah saya dan Pak Oni open kalau teman-teman mau konsultasi soal sirka itu bagaimana, bisa monggo bisa japri di nomor admin atau di nomornya Pak Oni juga bisa langsung. Oke, akhirul kalam mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya Pak Nanda. Siap, siap. Assalamualaikum rekan Assalamualaikum sekalian. Terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Priyo. Matur suwun Pak Priyo dan Ye, teman-teman yang lain Pak. Bandung sangat.